Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron Buku Harian Suami Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya di episode 6 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Ogel pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini yang bakal seru dan menegangkan yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di malam ini nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan tentunya. Di mana di malam ini terlihat di rumahnya Tante Merlin, di mana Lia yang sedang memikirkan Pak Fajar. Lia pun merasakan kalau Pak Fajar sekarang memang berubah dari sepertinya. Benar-benar ingin kembali rujuk ucap batinnya Lia. Dan tiba-tiba Tante Merlin pun datang dan sangat heran karena Lia terlihat memikirkan sesuatu. Lalu Tante Merlin pun mengatakan, "Lia, kamu pasti memikirkan Pak Fajar bukan?" Lalu Tante Merlin pun mempengaruhi Lia agar tidak percaya lagi terhadap Pak Fajar dan mengatakannya Lia harus fokus ke nyanyi yang karena tinggal nunggu final ucap Tante Merlin. Dan Lia pun menyetujui ucapan Tante Merlin. Di sisi lain terlihat di kantornya Cahaya Nanda di mana Pak Fajar yang sedang meeting dan Lula pun datang ke kantornya Cahaya Nanda untuk bekerja. Dan Lula pun mengatakan di dalam hatinya, "Alhamdulillah saya sekarang sudah bekerja. Setidaknya saya mengurangi kebutuhan untuk saya dan Mas Pasel," ucap batinnya Lula. Sementara Bu Parah yang sedang meeting sangat terkejut karena melihat Lula yang berada di Cahaya Nanda. Dan Bu Parah pun pamit dari meeting dan menghampiri Lula. Lalu Bu Parah pun menanyakan ke Lula tentang keberadaannya di Cahaya Nanda. Dan Lula pun menceritakannya. Bu Parah pun mengusir Lula untuk keluar dari kantornya. Yang akhirnya Pak Fajar pun datang dan menjelaskan yang sebenarnya ke Bu Parah. Dan Bu Parah pun tak bisa berkutik lagi karena Pak Fajar yang mengatakannya. Bu Parah pun hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Lalu Lia pun datang dan mengatakan ke Lula akan kehadirannya. Dan Pak Fajar pun mengajak Lia, Lula dan Bu Parah untuk menghadiri acara syukuran Lia karena masuk final dalam lomba nyanyinya. Dan terlihat di acara pun di mana Jihan yang membuka acaranya. Tentunya Lia pun sangat terkejut atas apa yang Pak Fajar lakukan. Dan Lia pun mengatakan di dalam hatinya, "Pak Fajar memang benar-benar berubah. Saya akan menerimanya, baik menang maupun kalah dalam pertandingan nantinya," ucap batinnya Lia. Di saat acara berlangsung, tiba-tiba Dewa Dadara pun datang dan mengucapkan terima kasih ke Jihan karena sudah mengundangnya. Lalu Nana pun sangat terkejut karena melihat Lula yang berada di acara tersebut dan menanyakannya ke Dewa. Yang akhirnya Pak Fajar pun yang menjelaskan dan mengatakannya kalau Dewa dan Nana sebagai kakak dan kakaknya iparnya yang tidak peduli akan kesusahan adiknya. Yang akhirnya Pak Fajar dan Dewa pun kembali cekcok. Dan Lula pun mengatakan kekesalannya terhadap Dewa dan Nana yang sudah tidak menganggapnya sebagai adiknya lagi. Yang akhirnya Lula pun pergi untuk bekerja. Terlihat Lula yang berada di meja kerjanya. Dan Lia pun datang meninggalkan dan mengingatkan memberikan surat dari universitasnya dengan mengatakan, "Lula, sekarang kamu sudah bisa kuliah lagi. Masalah biaya Pak Fajar yang bertanggung jawab," ucap Lia. Tentunya Lula pun sangat senang mendengar ucapan Mbak Lia. Dan Jihan pun menghampiri Lula dan Lia dan memberikan berkas untuk pameran. Yang akhirnya Lula dan Lia pun pergi. Terlihat di dalam taksi, Lula pun mengatakan ke Lia agar mampir ke Parisai Dewa karena Pasha sudah mulai bekerja dan Lula pun untuk menemuinya. Sedangkan di kantornya Parisai Dewa di mana Pasha yang sedang menjaga kantornya. Dan tiba-tiba saja Tony pun datang yang mempengaruhi yang disuruh Kevin untuk memberi pelajaran. Dan Kevin pun mengaku akan menggunakan jasa Parisai Dewa dan membawa Pasha karena bosnya ingin bertemu. Lalu Lula pun yang tak bisa melihat
Lalu Pasha pun yang tidak bisa melihat, Pasha pun sangat senang karena mendapatkan pekerjaan dan mengikuti ajakan Tony. Terlihat Tony yang membawa Pasha, di mana anak buahnya yang sudah menunggu di mobilnya. Pasha pun dimasukkan ke dalam mobil, sementara Lula baru sampai. Lula pun sangat terkejut melihat Pasha yang dibawa Tony. Lula pun mengejarnya hingga Lula pun terjatuh. Sementara Tony yang melihat Lula, Tony pun langsung tancap gas. Yang akhirnya Lia dan Lula pun mengejarnya. Lalu Lia pun meminta bantuannya ke Pajar. Tentu saja Pak Pajar sangat terkejut dan langsung menyusul Lia. Sementara Dewi dan Lucky pun menanyakan ke Pajar berangkat terburu-buru. Pak Pajar pun mengatakan apa yang terjadi, maka Dewi dan Lucky pun mengikutinya. Di tengah perjalanan, Lucky dan Dewi pun menelpon Dewa dan mengatakannya apa yang terjadi. Yang akhirnya Dewa dan Nana pun menyusul untuk menemui Pasha, di mana Pasha yang akan dicelakainya. Di sisi lain, di mana Pasha yang dibawa Tony, akhirnya Pasha pun dibawa ke salah satu hutan, di mana Kevin dan Alia juga Priska yang sudah menunggunya. Dan terlihat Pasha sang terkejut setelah mendengar suara Kevin dan menanyakan maksudnya. Kevin, tentu saja Kevin dan Alia sangat puas atas penderitaan Pasha. Dan terlihat Kevin yang permainkan Pasha, yang akhirnya Dewi dan Lucky juga Pak Pajar datang dan terjadilah perkelahian yang sangat hebat. Dan tak lama kemudian Dewa dan Nana pun datang dan membantu perkelahian tersebut, yang akhirnya anak buahnya Kevin pun tak sanggup melawan perisai Dewa dan kelang kabut pada kabur setelah Nana mengatakan sudah memanggil pihak yang berwajib. Nah sobat, akankah Kevin dan Alia yang akan mencelakai Pasha akan diciduk pihak yang berwajib? Dan akankah Lia dan Pajar akan segera melaksanakan rujuk kembali? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Ogel pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara yang menghati alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.